Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Tasapo, saudaraku semua, brother? Ya, jadi kali ini kita bikin vlog trip dari Surabaya menuju Yogyakarta. Jadi kali ini saya backpackeran lagi nih, bro. Ya, jalan-jalan kita ke Jogja dulu dengan menggunakan kereta api Ranggajati kelas bisnis. Jadi kalau ada mau jalan-jalan ke Jogja dari Surabaya, kita tonton ini vlog saya ini sepuku. Jadi kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Di sini kita mulai berangkat pada pukul 9 lewat. 9 lewat kita naik kereta api Ranggajati kelas bisnis. Jadi beginilah suasana dari stasiun Gubeng, Surabaya. Jadi stasiun ini luar biasa, sangat bersih, sangat berkarakter, ya sesuailah dengan ciri khas kota Surabaya, arek-arek Surabaya gitu. Jadi wah luar biasa. Ini saya spill kalau masuki sudah kita pesan tiket, ya kebetulan tiket saya ini saya pesan melalui via online, ya banyak disediakan, ada aplikasi KAI Akses, ada aplikasi Traveloka dan lain sebagainya. Kalau kita sudah pesan online, ya saya ini ada counter untuk kita lakukan check-in. Ya kalau belum check-in melalui aplikasi, bisa check-in melalui counter ini, ya langsung terprint resi bill tiketnya. Setelah itu ya kita langsung masuk, karena di situ sudah disediakan tempat untuk langsung boarding masuk ke lokasi. Ini saya sudah masuk. Di sini ada pilihan sih sebenarnya, ada pilihan kalau kita sering menggunakan kereta api, ya itu nanti di daftar KTP, scan wajah, jadi tidak perlu lagi kita boarding, langsung di scan muka tak, langsung terdeteksi bahwa kita adalah salah satu penumpang kereta api nantinya. Ini sangat luar biasa, modern, canggih, jadi tidak antri lagi orang ini ya. Jadi ini orang-orang ini antri untuk didaftarkan KTP-nya dan scan wajah. Kalau kita sudah sedikit umur, ya bagusnya seperti ini sih, tidak repot lagi, artinya tidak rempong ketika kita menggunakan transportasi kereta api. Ya beginilah suasana di stasiun Gubeng, sangat bersih, petugasnya ramah-ramah. Wah memang inilah salah satu bentuk pelayanan prima dari KAI, begitupun juga pengelola stasiun. Mungkin kita ini tidak tahu juga pengelola stasiun siapa ya, jadi ini dibilang-bilang bisa aja ini bikin kayaknya. Ini pelayanan yang luar biasa. Kalau kita sudah masuk, langsung disamperin atau didatangi dengan petugas yang bertanggung jawab, menanyakan mau kemana itu. Jadi yang tampak ini adalah kereta Acrowilis. Ini jurusan Jogja juga. Tapi kita ini bukan ini yang kita naiki, kita menggunakan kereta Jati. Acrowilis ini banyak segmen, ada segmen eksekutif, eksklusif, bisnis, dan ada segmen ekonomi. Ya tergantung kita saja ini Sapo mau yang mana, ya pilih-pilih mana suka saja. Ini kita coba pergi ke depan lokomotifnya, bagaimana penampakan lokomotif ya. Ini nanti yang tarik-tarik ini gerbong-gerbong, ada berapa gerbong ini, ada kalau tidak salah sampai 9 gerbong. Ini yang ditarik, inilah lokomotifnya dari KAI.
luar biasa beban yang dia tarik. Saya sempat komunikasi dengan masinisnya, rata-rata kecepatan yang ditempuh itu 100 sampai 120 km per jam. Jadi ada batasan maksimum yang harus digunakan. Mungkin seperti itulah SOP yang ditetapkan pada KAI. Jadi estimasi perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta itu ya kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan. Ya seperti tradisi mereka, ya seperti ini mungkin setiap pemberangkatan kereta api ya mereka berbaris bersusun dan memberikan hormat kepada penumpang yang sedang menuju perjalanannya. Nah, ini begini luar biasa pelayanannya. Nah, inilah yang patut sebenarnya kita contoh. Setiap armada baik darat, laut, udara di tempat kita masing-masing. Ya inilah salah satu bentuk pelayanan prima daripada KAI di stasiun Gubeng Surabaya. Luar biasa. Ya seperti inilah penampakannya. Kita ini masih tunggu-tunggu dulu. Ya saya ke toilet cek bagaimana kebersihan toilet daripada stasiunnya, luar biasa sangat bersih. Ya inilah salah satu bentuk kenyamanan penumpang ketika menunggu di stasiun-stasiun manapun. Bersih, indah, elok dipandang. Nah, beginilah penampakannya saudara brother. Inilah ya kalau sudah SNI apa istilahnya, kalau sudah bersan standar ya standar internasional mungkin ya, sudah seperti itulah bentuk dari pelayanan. Inilah hal-hal yang perlu kita tiru, yang baik-baik yang mungkin kita bisa tiru di tempat kita saudaraku semua. Nah, ini kereta yang akan nantinya kita akan naiki ya Ranggajati. Kebetulan saya pesan tiket Ranggajati pada gerbong 1 kelas bisnis ya, nomor kursi saya. Nah ini di sini saya tadi pusing cari di mana area smoking area, saya dapat ternyata ada di belakang itu. Memang disiapkan untuk smoking area, jadi luar biasa disiapkan semua fasilitasnya di sini. Nah, saya percepat karena ternyata kereta api kami ini sudah akan berjalan. Jadi semua penumpang disuruh untuk segera naik pada gerbong-gerbong masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, jadi kita di sini di bisnis 2 yang masuk di gerbong bisnis 2. Jadi kita nanti di tiket itu tertulis nomor kursi berapa. Nah, seperti ini suasananya pada gerbong 2 untuk kelas bisnis. Kebetulan saya pada kursi kalau tidak salah kursi 1D. Jadi kita cari-cari kursi kita. Ya alhamdulillah saya sudah duduk di tempat saya ini. Ya kebetulan penumpangnya cukup ramai karena mungkin ini karena suasana mendekati liburan kali. Ya, jadi banyak penumpang dari Surabaya menuju Yogyakarta. Ya. Jadi begini ceritanya bahwasanya kenapa agak lama sampai ya, memang rute pada kereta api itu mereka setiap melewati stasiun yang ada mereka singgah untuk berhenti ya menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang yang ingin menggunakan transportasi kereta api itu. Jadi begitu modelnya. Jadi dia singgah-singgah. Ya paling singgahnya antara 5 sampai 10 menit untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang yang baru. Jadi begitu. Memang kereta api ini adalah salah satu transportasi yang asik ya. Asik, nyaman, yang apa ya istilahnya ya enaklah untuk dinaiki, apalagi ya sepupu saudaraku suka trip
ya perlulah dicoba-coba ini. Kalau kita ada di Surabaya mau jalan-jalan ke Jogja ini enak ini kita naik ya, ya sekali-sekali kita naik kereta api ya. Kalau untuk backpackeran ya bagusnya kayaknya saya rekomendasi naik kereta api saja, tidak capek kita. Kita mau jalan-jalan ke Jogja ya di sini saja enak. Nanti stasiunnya kita turun di stasiun Yogyakarta, dekat sekali dari kota wisata di Jogja itu Malioboro ya, dekat sekali. Nah, jadi kita nanti ini terakhir di stasiun Yogyakarta. Kita nikmati perjalanannya ya, beginilah perjalanan yang kita rasakan ketika kita menggunakan transportasi kereta api. Enak, tidak sama angkutan darat, mobil. Kalau mobil kan banyak belok-beloknya, kalau ini ya enak betul, tidak terasa goyangnya karena suspensi dari gerbong itu memang sudah didesain sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan buat penumpang. Jadi enak memang kita ini naik kereta api ya. Jadi sebenarnya ini kenapa saya ke Jogja ini, saya sudah lama lagi tidak pindah Yogyakarta ya, karena kebetulan ada waktu ya kita trip backpackeran dulu juga ke Jogja dulu. Sambil lihat suasana baru ya, hiburan hati lah, supaya kita ini dalam keseharian kita ini enak ya, enak beraktivitas ya, begitu kira-kira Sapo. Jadi ini di dalam perjalanan saya ini singgah-singgah juga ini kereta apinya untuk ambil penumpang ya, kemudian juga menurunkan penumpang ya. Jadi begitulah sampai nantinya kita tiba di tujuan kita di stasiun Yogyakarta, di Yogyakarta begitu ya. Kita nonton mini Sapoku sebagai bahan referensi kita ketika ada niatan untuk backpackeran seperti saya ini ya. Karena saya ini dari dulu suka begini ya, kita spill juga toiletnya ini di gerbong yang saya tempati ya, lumayan cukup bersih lah, karena mungkin dirawat. Seperti ini penampangan toilet di gerbong kereta api Ranggajati ini begini semua modelnya, dan hampir semua mungkin, kecuali yang segmen eksklusif mungkin ya, mungkin lebih bagus lagi ya. Beginilah suasananya ya, dari plat semua ini ya, cukup bersih lah, lumayan untuk kenyamanan buat penumpang. Nah, beginilah suasananya. Ada banyak petunjuk-petunjuk SOP yang harus dilakukan bagi penumpang ya. Kita lihat-lihat nih ya, ini Sapoku suasananya. Satu gerbong ini sangat dingin, luar biasa nyaman ya, nyaman. Luas tempatnya, tempat bagasi ada, kemudian juga untuk charging ya, kita bawa handphone, bawa tablet, bawa laptop, bisa kita charging ya. Jadi semua sudah disiapkan oleh maskapai KAI ya. Jadi perlu juga mungkin kiranya kalau kita mau berangkat karena waktu yang lama ya, beli mungkin juga mungkin cemilan-cemilan ke apa di situ yang bisa dikunyah-kunyah, dimakan-makan, ngopi yang sebenarnya sih disediakan juga di gerbong, tapi ya beda mungkin selera atau jadi kita bagus bawa. Nah, di sini kebetulan di Balapan Solo ya, stasiun Solo ya, sehingga ambil penumpang dan memakan waktu yang cukup lama sedikit ya, kurang lebih 15 menit ya saya turun. Nah, karena saya lihat ada penumpang yang turun juga, sambil ya namanya kita ini bagian dari kelompok ahli hisab ya asap-asap lagi dulu ya, mumpunglah ada waktu, karena di dalam gerbong itu tidak bisa kita basap, tidak disediakan Sapo. Nah, ini ya kita ya tek gambar lagi dulu, ambil gambar
ya lihatkan suasana, ya diperlihatkan kisah fokus supaya kita tahu ini di daerah Solo ini. Ini singgah di kampungnya apa Mas Gibran, wapres kita ini luar biasa. Solo luar biasa bersihnya, bersihnya kotanya, ya bagusnya juga tempat kita ini seperti ini juga insya Allah. Ini kita nikmati suasananya. Saya perlihatkan ini kereta apinya, ya bayangkan begini suspensi, ya kalau mobil motor ini subbreakernya, ini begini modelnya, jadi bagaimana tidak nyaman, luar biasa ini ya. Struktur konstruksi daripada gerbong kereta apinya memang didesain sedemikian untuk kenyamanan kita semua. Ya selanjut jalan lagi, ya tidak lama lagi nih, kurang lebih 1 jam lagi kita sudah sampai di Jogja ini, stasiun Yogyakarta. Kita nikmati perjalanannya Sapo. Ini banyak parkir ini kereta-kereta api ini, ya siap berangkat. Ya nikmati ini saudara sepupu. Kita lihat-lihat ini, atau mungkin ada yang sepupu yang sudah lebih sering naik ini, ya begini mi Kepang, karena ini mi ya update terbaru ini suasana kereta api. Ya jalan kereta api ya saya coba ke belakang, ya. Tapi ini saya sudah tanya juga petugasnya, bisa saya ambil gambar di sini? Oh tidak apa-apa. Jadi ini saya ambil dari belakang, karena ini gerbong saya ini gerbong paling belakang sebenarnya, ya. Jadi luar biasa kecepatan daripada kereta api ini, maksimal sampai 120 km per jam. Itu penyampaian dari masinis. Saya sempat diskusi dan bercerita dengan masinisnya seperti ini. Jadi lokomotif itu ada beban yang ditentukan untuk menarik, ya. Sebenarnya sih kalau dipikir masih bisa lebih laju lagi. Ini ada lawan arah dari kita, kereta api apa ini saya tidak tahu. Alhamdulillah ini sudah kita masuk di kota Yogyakarta, kota pelajar. Luar biasa, sangat bersih. Ini kurang lebih 4 tahun yang lalu saya pernah kemari, tapi ini agak berbeda lagi suasananya ini sepupu saudaraku. Begini luar biasa ini. Ini biasanya kita dulu itu saya stasiun Lempuyengan kalau nggak salah di Jogja ini stasiun, kita turun di stasiun Yogyakarta langsung ya. Justru stasiun Yogyakarta ini sangat dekat di kota wisata di Malioboro. Jadi sebenarnya sih bisa jalan kaki itu sebenarnya ke situ. Ya tapi karena saya ini mau coba-coba ini naik ini, karena saya suka naik yang lebih tradisional sedikit. Ya tidak usah nanti kita ini pakai Grab, pakai bentor saja bagus. Kayaknya kita coba ini pergi di tempat menginap kita. Kalau nanti nginapnya nanti saya spill bro, di mana rekomendasi tempat tidur saja di kota Jogja yang dekat-dekat dengan Malioboro, mantap di situ. Nanti saya spill tempatku, ya. Artinya rekomendasi buat backpackeran, ya. Kalau backpackeran di ya jelek aja kalau tidur di masjid. Ya beginilah suasananya saudaraku. Ini kita sudah sampai, penumpang turun untuk melanjutkan perjalanan berikut, atau ya sudah sampai di tujuannya masing-masing. Begini nih suasananya sepupu keretanya kami ya Rangga Jati. Nantinya ini juga kayaknya yang saya mau pakai pulang lagi ke Surabaya nanti. Ya nanti kita bikin kontennya sedikit saja, bagaimana trip dari Jogja ke Surabaya. Ya kita lihat-lihat nih sepupu sampai selesai. Ya kalau bagus tongi juga, kalau di support juga kapan ini kontenku di YouTube ya. Kontennya Pak baru cerita ini sepupu di like tong itu restoranku di like tong ya, di subbreaker tong juga kapan bagus tong kapan itu ya. Karena ini konten saja ini
kalau lagi moodnya dibikin, kalau tidak juga ya karena banyak tuh ini kesibukan juga sebenarnya ya, tapi karena hobi ya mending disalurkan hobi tadi di konten ya, begitu semua kapan kita teman-teman, supaya sebagai sarana dokumentasi juga besok lusa kan ini akan menjadi sebuah cerita minimal buat anak nanti, buat keluarga tak, bahwa seperti ini pernah kita bikin, kita jalani gitu. Dan kalau memang bermanfaat buat kita semua sepupu saudaraku ya, ya ini jadi tontonan sebagai petunjuk buat kita sewaktu-waktu kalau kita ingin melakukan juga trip ya, kita ingin melakukan juga pikiran ke Jogja ya, bisa Tommy tidak lihat juga supaya ada Tommy sedikit pengalaman meskipun dinonton saya dulu supaya tidak seperti itu kaku-kaku di pergi kampungnya orang. Kita bicara oh ini yang perlu kita urus dulu, kita bikin ya supaya santai mikir kalau kita pergi kan seolah-olah pernah mikir jalan padahal YouTube tuh jadi nonton ya begini kira-kira satu saudaraku ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan ya, estimasi perjalanan 4 jam kurang lebih ya. Waktunya kita cari tempat istirahat ya, tempat menginap ya. Rencananya saya mau coba tempat menginap yang ada itu yang viral dan sedikit unik. Nah, itu yang aku coba, nanti aku bikinkan vlog lagi tuh, saya biarkan vlognya supaya jadi bahan referensi buat sepupuku saudaraku yang ingin trip backpackeran ke Jogja. Saya rekomendasi sekali di situ ya. Jadi saya mau nanti rasakan di sana bagaimana sensasinya kita nginap di hotel itu ya. Ya saya spill sedikit, hotel kapsul katanya. Nah, itu kapsul itu hotel yang sangat unik dan ya kayak di luar angkasa kita kayak tidur nanti itu ya, begitu kira-kira sapoku. Ya kita sudah sampai, saya cari musola dulu nih saudaraku sapoku karena belum sholat, jadi kita mau cari ya, karena gitu misalnya itu kalau perjalanan pasti sampai itu saya cari tempat sholat dulu ya, biar bagaimanapun ya di dalam perjalanan kita itu ya kita tetap mengingat kepada Sang Khalik ya, Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini saya cari musola, cari toilet juga ya, nanti kita sholat dulu saudara ya, sholat duhur dirangkaikan langsung karena kita musafir ini ya, kita jamak kasar saja dengan asal langsung kayaknya begitu saudaraku ya. Agama kita ini sangat memudahkan buat umatnya, hambanya, itulah luar biasanya ya kita sebagai kaum muslim ya. Jadi begitu kira-kira sepupu di ya. Oh ya, saya kasih dia kipalet toiletnya di stasiun Yogyakarta, bagaimana bersihnya, jauh bersih tongi juga ini toiletnya, memang di mana-mana ini memang harus ini yang paling bersih supaya kita juga nyaman juga buang air ini. Sudah ini saya sholat kita mau bergeser nih, langsung pulang saja langsung pergi cari tempat penginapan. Ini ada juga permainan anak tua disiapkan, memang ini yang namanya bentuk daripada bagian dari pelayanan. Security-nya juga kalau ada yang lingu-lingu dia lihat itu security, dia datangi kita itu, dia datangi, dia cari, dia tanya kasihan mau ke mana ibu, mau cari apa, ada yang bisa kami bantu. Itulah itu nih yang namanya pelayanan betul. Jangan kasihan juga dia itu orang. Nah karena ada tungkas yang itu bingung-bingung itu dia tuh bertanya-tanya malu-malu kah, takut kah ya, sebenarnya begitu minta. Makanya ini petugas ini inisiatif, ini petugas yang inisiatif mencari tahu apa yang bisa mereka bantu
Ini ramah-ramah orang di Jawa ini, enaknya betul ini kampung ini. Biar kita kalau tidak senyum gini dia senyum kita, monggo monggo. Itulah luar biasanya ya saudara-saudara tak di Jawa, memang ramah-ramah ya wajar saja. Itu kalau di tempat ini dibilang apa, tempat wisata ya, supaya bagaimana orang turis-turis domestik, turis-turis luar negeri, ya lokal itu senang berkunjung ke tempatnya. Ya inilah semua angan-angan kita ya, semoga tempat kita juga ya khususnya di Morowali ya, ada salah satu destinasi yang bisa menarik ya simpati, yang enak dikunjungi oleh masyarakat luas ya. Warga-warganya juga ya punya etika sopan lah, seperti di Jawa ini sopan sekali, dihargai betul itu orang pendatang ya, memang ya enak memang, artinya tidak apa istilahnya, tidak takut orang, tidak segan orang bertanya, karena memang mereka ini kayaknya sudah diatur mindsetnya bahwa tamu itu memang harus dilayani ya, jangan dibikin takut mereka, supaya mereka ini sering-sering berkunjung ke tempat tak ini begitu kayak dia punya diajarkan itu ya. Ya kita singgah di sini ya, ini ya, ada di stasiun Yogyakarta, tapi ini bahasa apa ini, bahasa Sansekerta apa ini, tapi kayaknya artinya itu stasiun namanya itu welcome to Yogyakarta ya. Alhamdulillah ada di sini ya, semoga kita ini ya sehat-sehat di sini sampai pulang lagi di kampung halaman ketemu anak istri bro ya. Alhamdulillah untung saya punya istrinya udah dukung ya, pergi ke jalan-jalan aja. Wah, alhamdulillah ini untung itu kalau dia seperti juga mamanya, meskipun mamanya kasih yang menonton mami ini ya, insya Allah ada rezeki kita akan sama-sama berangkat. Nah, begitulah ceritanya kira-kira sepupu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton ya. Ini akhir dari cerita perjalanan trip dari Jogja Surabaya. Oke, nanti trip berikut. Terima kasih. Wassalam.